Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil program yang kami buat. Adapun anggota kelompok kami diantaranya itu Fatur Rahman, Siti Fatimah Zahra, Muhammad Zaki Baridwan, dan Salomo Beni Dunia. Dan program yang kami akan presentasikan yaitu menghitung keliling dan luas suatu bangunan atau luas permukaan dan volume suatu bangunan ruang. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart kelompok kami. Selesai saja. Pertama, mulai. Selanjutnya itu deklarasi integer kode bangunan datar. Selanjutnya deklarasi char lagi yang akan mengulang program kami nantinya. Selanjutnya itu input integer kode bangunan datar, yang dimana di sini kita diberikan beberapa pilihan atau kode yang akan kita masukkan, diantaranya itu persegi panjang dan lain-lainnya. Dan ketika kita menginput kode 1, dia akan menjalankan program void persegi. Begitupun ketika kita menginput kode 2, dia akan menjalankan program void persegi panjang. Nah, yang terjadi selanjutnya yaitu program akan menampilkan output ingin mengulang program. Selanjutnya di input char lagi. Di sini kita akan diberi pilihan yaitu Y besar dan Y kecil. Dan ketika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang. Dan ketika kita menginput kode yang lain, maka program akan selesai. Dan ketika inputan yang di atas ini salah atau di luar 1 atau di luar 1 sampai 8, maka output yang akan ditampilkan adalah kode yang Anda masukkan salah atau yang tidak tersedia. Dan itu akan terjadi selanjutnya menampilkan output ingin mengulang lagi, char lagi, dan begitu pun selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai flowchart dari setiap void yang kami gunakan. Yang pertama itu void persegi. Yang pertama itu deklarasi float panjang sisi, kemudian input float panjang sisi, kemudian deklarasi float keliling persegi, kemudian inisialisasi keliling persegi sama dengan 4 dikali panjang sisi. Selanjutnya deklarasi float luas persegi, kemudian inisialisasi luas persegi sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi. Selanjutnya output keliling persegi, dilanjutkan dengan output luas persegi, dan selesai. Yang kedua, void dari persegi panjang. Pertama itu deklarasi float panjang lebar, input float panjang, input float lebar, deklarasi float keliling, baru dilanjutkan dengan inisialisasi keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Lanjut deklarasi float luas, lalu inisialisasi luas sama dengan panjang kali lebar, lanjut dengan output keliling, baru output luas, dan selesai. Void ketiga, segitiga. Deklarasi float sisi A, sisi B, sisi C, alas, dan tinggi. Kemudian input sisi A, input sisi B, input sisi C, input alas, dan input tinggi. Kemudian deklarasi float keliling, inisialisasi keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Kemudian deklarasi float luas, lalu inisialisasi luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Output keliling, output luas, dan selesai. Kemudian itu float lingkaran, float void lingkaran. Pertama deklarasi float jari-jari, terus input jari-jari, deklarasi float P, inisialisasi P sama dengan 3, 14, deklarasi float keliling, inisialisasi keliling sama dengan 2 dikali P dikali jari-jari. Lalu deklarasi float luas,
Terus inisialisasi luas dengan V dikali jari. Kemudian output keliling, lalu output luas dan selesai. Selanjutnya void kubus. Yang pertama itu deklarasi plot panjang rusuk, kemudian input plot panjang rusuk, deklarasi plot luas kubus, inisialisasi luas kubus sama dengan 6 dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk, deklarasi plot volume kubus, lalu inisialisasi volume kubus sama dengan panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk, lalu output luas kubus, output volume kubus, dan selesai. Lanjut di void balok. Pertama itu deklarasi plot panjang, lebar, dan tinggi, lalu input plot panjang dan input plot lebar, lalu input plot tinggi, dan deklarasi luas balok. Inisialisasi luas balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian deklarasi plot volume balok, inisialisasi volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, output luas balok, output volume balok, dan selesai. Selanjutnya void tabung. Pertama deklarasi plot jari tinggi, input plot jari, input plot tinggi, deklarasi plot V, inisialisasi V sama dengan 3.14, deklarasi plot luas tabung, inisialisasi tabung sama dengan 2 dikali V dikali jari dikali tinggi tambah jari, lalu deklarasi plot volume tabung, inisialisasi volume tabung sama dengan V kali jari kali tinggi. Kemudian output luas tabung, lanjutkan dengan output volume tabung, dan selesai. Yang terakhir itu void bola. Pertama kita deklarasikan jari, kemudian input jari, deklarasi plot V, inisialisasi V sama dengan 3.14, kemudian deklarasikan plot luas bola, lanjutkan dengan inisialisasi luas bola sama dengan 4P dikali jari dikali jari, kemudian deklarasi plot volume bola, inisialisasi volume bola sama dengan P dikali jari kali jari sama dengan dan dikali 4/3, output luas bola, lalu output volume bola, dan selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari program kami. Pertama, kita mulai di bagian integer main. Pertama, saya buatkan tampilan dari judul program kami, yaitu program menghitung keliling dan luas suatu bangun datar atau luas permukaan dan volume suatu bangun ruang. Di tampilan kedua di bawah judul yaitu daftar dari kode bangun datar dan bangun ruang. Pertama itu persegi, kedua persegi panjang, 3 segitiga, 4 lingkaran, 5 kubus, 6 balok, 7 tabung, dan 8 bola. Selanjutnya program akan menampilkan layout masukkan kode bangun datar, lalu kita akan memasukkan input kode bangun datar yang telah diintegerkan di awal. Apabila kita menginput angka 1, akan menjalankan void dari persegi. Apabila input 2, akan menjalankan program void dari persegi panjang, begitu pun seterusnya sesuai dengan daftar dari kode bangun datar yang telah kami buat di awal. Selanjutnya apabila kode yang kita input di luar dari 1 sampai 8, program akan menampilkan layout kode yang Anda masukkan salah atau tidak tersedia. Lalu program akan menanyakan ingin mengulang program dengan jawaban Y atau N. Apabila input Y, maka program akan mengulang. Apabila input N atau di luar dari huruf Y, maka program akan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari setiap void. Pertama itu void persegi. Pertama-tama saya buat plot, deklarasikan plot panjang sisi dari persegi itu. Selanjutnya program akan meminta masukkan nilai panjang sisi.
panjang sisi yang kita input akan masuk ke deklarasi dari panjang sisi ini. Selanjutnya kita deklarasikan float keliling persegi dan luas persegi dengan ketentuan keliling persegi itu adalah 4 dikali panjang sisi. Selanjutnya luas persegi dengan ketentuan panjang sisi dikali panjang sisi. Apabila setelah sudah menginput dari panjang sisi, maka program akan menampilkan hasil dari keliling persegi dan luas persegi. Selanjutnya void persegi panjang. Pertama kami deklarasikan float panjang dan float lebar. Lalu menginput panjang dan lebarnya. Setelah menginput panjang dan lebar, kami mendeklarasikan float keliling dan float luas, di mana syarat dari kelilingnya itu 2 dikali panjang plus lebar, dan luasnya itu panjang kali lebar. Setelah menginput, maka program akan menampilkan keliling dan luas persegi panjang. Selanjutnya void segitiga. Pertama kami deklarasikan float sisi A, sisi B, sisi C, alas dan tinggi. Lalu program akan meminta kita untuk menginput nilai dari masing-masing dari float yang telah kita buat di awal. Lalu kami mendeklarasikan float keliling dan luasnya, di mana syarat dari float kelilingnya itu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Lalu syarat dari float luas yaitu alas dikali tinggi per 2. Setelah menginput data yang telah diminta, maka program akan menampilkan keliling dan luas segitiga. Selanjutnya void lingkaran. Pertama-tama kami mendeklarasikan float jari-jari, lalu program akan meminta kita untuk menginputkan nilai dari jari-jari. Lalu kami mendeklarasikan pi, keliling dan luas, di mana nilai pi itu sendiri kami sesuaikan dengan 3,14. Lalu float keliling itu isinya 2 dikali pi kali jari-jari, dan float luas yaitu pi kali jari-jari dikali jari-jari. Setelah menginput float jari-jari, maka program akan menampilkan keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya void kubus. Pertama kami deklarasikan float panjang rusuk, lalu program akan meminta program akan meminta kita untuk memasukkan nilai panjang rusuk. Selanjutnya kami deklarasikan float luas kubus dan volume kubus, di mana luas kubus ini itu nilainya 6 dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk, dan volume kubus yaitu panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk. Setelah menginput nilai dari panjang rusuk ini, program akan menampilkan luas kubus dan volume kubus. Selanjutnya void balok. Di void balok kami mendeklarasikan float panjang, float lebar dan tinggi. Program akan meminta nilai dari float panjang, lebar dan tinggi. Setelah itu kami mendeklarasikan float luas balok dan volume balok, di mana isi dari luas balok ini adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi, dan nilai dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Setelah menginput nilai panjang, lebar dan tinggi, maka program akan menampilkan luas balok dan volume balok. Selanjutnya void tabung. Di void tabung kami mendeklarasikan float jari-jari dan float tinggi. Lalu program akan meminta memasukkan nilai dari jari-jari dan tinggi. Lalu kami mendeklarasikan pi, luas tabung dan volume tabung, di mana nilai dari pi itu adalah 3,14 dan luas tabung itu 2 dikali pi dikali jari-jari dikali tinggi tambah jari-jari. Selanjutnya nilai dari volume tabung adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Setelah menginput nilai dari jari-jari dan tinggi, maka program akan menampilkan luas tabung dan volume tabung. Selanjutnya void bola. Di void bola kami mendeklarasikan float jari-jari.
Di void bola pertama-tama kita akan diminta untuk menginput nilai dari jari-jari. Selanjutnya kami mendeklarasikan slot P, slot luas bola, dan volume bola. Nilai dari P seperti tadi 3,14. Nilai dari luas bola itu 4 dikali P dikali jari-jari dikali jari-jari. Nilai dari volume bola P dikali jari-jari dikali jari-jari dikali jari-jari dikali 4/3. Setelah menginput nilai dari jari-jari, maka program akan menampilkan luas bola dan volume bola. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Di sini saya akan membawakan presentasi saya dari hasil dari source code program kami saat run. Judul dari program kami yaitu menghitung keliling dan luas suatu bangun datar atau luas permukaan dan rumah suatu bangun datar. Kita disuruh memasukkan kode bangun datar yang ingin dihitung keliling dan luasnya, atau bangun ruang yang ingin dihitung volumenya. Misal kita pilih nomor 1. Kita enter, kita akan disuruh memasukkan nilai panjang sisi persegi. Misal kita memilih angka 4. Nah, muncullah hasil keliling dan luas persegi. Setelah muncul hasil dari program yang kita pilih, program akan menanyakan kita ingin mengulang atau tidak. Jika kita input Y, maka program akan mengarahkan kita untuk menginput kembali kode bangun datar yang ingin kita hitung. Jika kita memilih N, maka program akan selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.